Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duni Fitriani. Saya selaku ketua dari distribusi binomial dan kami di sini akan memaparkan dari salah satu materi statistika 1 yaitu tentang distribusi binomial. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari distribusi binomial. Assalamualaikum, halo semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Novia. Saya sebagai anggota distribusi binomial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Nabila Aulia Putri. Di sini saya sebagai anggota dari distribusi binomial. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Regita Zara Jayani. Saya sebagai programmer di kelompok distribusi binomial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab kali ini akan dibahas yaitu mengenai distribusi binomial. Nah, ini untuk susunan anggota kelompok dan sudah diperkenalkan sebelumnya ya. Jadi kita langsung masuk aja ke materi distribusi binomial. Nah, ini ada subbab materi. Yang pertama ada konsep dasar, yang kedua ada ciri-ciri distribusi binomial, yang ketiga menentukan kombinasi, dan yang keempat mencari probabilitas. Kita langsung ke konsep dasar. Variabel atau data hitung random adalah variabel yang nilainya merupakan hasil dari suatu peristiwa. Nah, variabel random ini terdiri dari dua macam, yaitu discrete dan continue. Variabel random discrete adalah variabel yang nilainya hanya dapat berupa bilangan bulat non-negatif yang diperoleh melalui proses pencacahan dan jumlahnya terbatas. Sedangkan variabel random continue adalah variabel yang nilainya dapat terletak di setiap titik pada garis bilangan atau jumlah nilainya tidak terhingga. Nah, kalau distribusi binomial itu merupakan distribusi probabilitas dengan data diskrit yang biasa diterapkan pada beberapa peristiwa. Nah, distribusi binomial sering disebut juga distribusi Bernoulli, karena data di distribusi ini ditemukan oleh Jacob Bernoulli. Nah, distribusi ini digunakan pada beberapa eksperimen dengan tujuan tertentu. Setiap eksperimen akan menghadapi dua hasil, yaitu tujuan tercapai atau berhasil, atau tujuan tidak tercapai atau gagal. Nah, dalam hal ini kita akan berhadapan dengan dua sisi kemungkinan. Misalnya, kita menanam tanaman menggunakan pupuk merek A dengan tujuan tanaman lebih subur dari sebelumnya, atau menggunakan pupuk merek B. Nah, hasil percobaan menggunakan pupuk A mengandung dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama yaitu tujuan tercapai, tanaman yang menggunakan pupuk merek A lebih subur daripada menggunakan pupuk merek B. Nah, yang B, kemungkinan kedua, yaitu tujuan tidak tercapai. Artinya tanaman yang menggunakan pupuk merek A tidak lebih subur dari sebelumnya atau menggunakan pupuk merek B. Nah, ini ada syarat distribusi binomial. Yang pertama, besar sampel, yaitu N kurang dari 30. Yang kedua, nilai peluang berhasil dalam setiap ulangan, atau P, lebih besar dari sama dengan 0,05. Nah, ini selanjutnya ciri-ciri distribusi binomial. Yang pertama, banyaknya eksperimen merupakan bilangan tetap. Yang kedua, jumlah percobaan dinyatakan dengan N harus tertentu jumlahnya. Yang ketiga, setiap eksperimen dikategorikan menjadi berhasil dan gagal. Yang keempat, peluang sukses disimbolkan dengan P dan peluang gagal disimbolkan dengan Q. Sehingga P plus Q sama dengan 1. Nah, yang selanjutnya 5, ini untuk mudah membedakannya. Kejadian yang menjadi pertanyaan atau ditanyakan dari suatu permasalahan bisa dikategorikan sebagai kejadian sukses atau berhasil. Nah, yang 6, probabilitas suksesnya sama pada setiap eksperimen atau percobaan. Yang ketujuh, eksperimen tersebut harus bebas satu sama lain. Artinya, hasil eksperimen yang satu tidak mempengaruhi hasil eksperimen yang lain. Nah, ini ada penggunaan simbol. Mencapai, sebesar adalah terdapat sama dengan, itu simbolnya sama dengan. Kalau kurang dari, itu simbolnya lebih kecil. Dan kalau lebih dari, itu simbolnya lebih dari. Kurang dari sama dengan, paling banyak, sebanyak-banyaknya, maksimal, maksimum itu simbolnya lebih kecil sama dengan. Lebih dari sama dengan, paling sedikit, sekurang-kurangnya, minimal, minimum
itu simbolnya lebih dari sama dengan. Jadi, perlu diingat ya untuk penggunaan simbolnya. Sekian pembahasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Kak Anissa. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada menentukan kombinasi. Probabilitas dalam distribusi binomial berkaitan dengan kombinasi. Adapun rumus dari kombinasi adalah sini ada rumusnya, R kombinasi N sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial, di mana C di sini adalah kombinasi, N adalah banyaknya kejadian, R adalah jumlah objek yang dipilih, faktorial adalah perhitungan kelipatan. Tanda seru ini dibacanya faktorial ya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Siwon adalah pengrajin anyaman. Hari ini, Choi datang ke toko milik Siwon untuk membeli tas anyaman. Siwon berkata bahwa dari semua tas anyaman yang dijual, ada yang rusak. Akhirnya, Choi memilih secara acak 20 tas anyaman. Berapakah jumlah kombinasi terpilihnya 2 tas anyaman yang rusak? Berikan analisisnya. Nah, jangan lupa ditulis, diketahui, ditanya, jawab, dan analisis. Di sini dalam soal diketahui N-nya sebesar 20 dan R-nya sebesar 2. Yang ditanya 2 kombinasi 20. Kita jawab. Pertama kita tulis dulu rumusnya. Rumus kombinasi tadi, R kombinasi N sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Tinggal kita substitusikan, R-nya 2, N-nya 20. Maka 2 kombinasi 20 sama dengan 20 faktorial per 20 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. 2 kombinasi 20 sama dengan 20 faktorial per 18 faktorial dikali 2 faktorial. Maka hasilnya sama dengan 190. Lalu analisis, dengan demikian jumlah kombinasi terpilihnya 2 tas anyaman yang rusak adalah 190. Jika kita mengurutkan beberapa kombinasi yang mungkin muncul dari contoh soal di atas, maka kombinasi tersebut seperti ini. TB ini merupakan kombinasi untuk tas anyaman bagus dan TR merupakan kombinasi untuk tas anyaman rusak. Selanjutnya mencari probabilitas. Nah, untuk menghitung probabilitas distribusi binomial, kita menggunakan ada 2. Yang pertama, banyaknya percobaan, dan yang kedua, probabilitas keberhasilan pada setiap percobaan. Probabilitas binomial dihitung melalui rumus. Nah, berikut ini adalah rumusnya. Px sama dengan B dalam kurung X NP sama dengan X kombinasi N dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X, di mana keterangannya C adalah kombinasi, N adalah banyaknya kejadian, X adalah banyaknya kejadian yang ingin dicari, P adalah probabilitas keberhasilan dalam 1 kali perlakuan. Bisa kita hitung menggunakan rumus P sama dengan 1 dikurang Q. Q adalah probabilitas kegagalan dalam 1 kali perlakuan, atau Q sama dengan 1 dikurang P. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Yasir adalah seorang perancang karpet. Hari ini ia membawa 23 karpet ke sebuah pameran. Ternyata 53 pengunjung di pameran tersebut menyukai karpet yang dibuat oleh Yasir. Berapakah probabilitas ada 5 pengunjung yang menyukai karpet yang dibuat Yasir? Nah, dari soal ini diketahui P-nya 53%, atau kalau kita desimalkan menjadi 0,53. Q-nya yaitu 1 dikurang P, sama dengan 1 dikurang 0,35, sama dengan 0,47. N-nya sebesar 23 dan X-nya sama dengan 5. Yang ditanya Px sama dengan 5. Kita jawab menggunakan rumus B dalam kurung X NP sama dengan X kombinasi N dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Tinggal kita substitusikan.
Sini B, X-nya itu sebesar 5, N-nya 23, dan P-nya 0,53. Lalu sama dengan 5 kombinasi 23 dikali 0,53 pangkat 5 dikali 0,47 pangkat 23 dikurang 5. Setelah itu, maka hasilnya 5 kombinasi 23 adalah 33.649 dikali 0,53 pangkat 5 itu adalah 0,04181959 dikali 0,000125245316. Maka hasilnya adalah 0,001762434355. Analisis. Jadi probabilitas ada 5 pengunjung yang menyukai karpet buatan Yasir adalah 0,001762434355, atau kalau kita buat jadi bentuk persen menjadi 0,176%. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Snoopy Seluler sedang melakukan penelitian untuk 2 model handphone, yaitu Samsung dan Nokia. Hasilnya 52% pelanggan menyukai Samsung dan sisanya menyukai Nokia. Apabila ditanyakan kepada 5 pelanggan, berapa sekurang-kurangnya ada 2 pelanggan yang menyukai Samsung. Dari soal diketahui P-nya sama dengan 52%, atau kalau kita desimalkan menjadi 0,52, Q-nya sama dengan 1 dikurang P, atau 1 dikurang 0,52 sama dengan 0,48. N-nya 5, X-nya sama dengan 2, 3, 4, dan 5. Yang ditanya P, X lebih dari sama dengan 2. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya dari Kak Anissa. Kita jawab ya, dalam contoh kasus tersebut terdapat 3 poin penting. Yaitu poin pertama, banyak sampel ada 5, maka anggotanya 0 sampai 5. Poin kedua yaitu karena X lebih besar sama dengan 2, maka nilai X adalah 2 sampai 5. Dan poin ketiga yaitu, maka untuk mencari P untuk X lebih besar sama dengan 2, yaitu X sama dengan 2, ditambah X sama dengan 3, ditambah dan seterusnya, ditambah X sama dengan 5, atau 1 dikurang X sama dengan 0, ditambah X sama dengan 1. Dalam contoh kasus ini, kita akan memilih cara yang kedua. Nah, karena kita memilih cara yang kedua, maka nilai X-nya itu hanya ada 2 ya, X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Nah, kita cari menggunakan rumus B untuk X, NP sama dengan NCX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Nah, ke perhitungan yang pertama yaitu untuk X sama dengan 0, maka hasilnya B untuk X sama dengan 0, N sama dengan 5, dan P sama dengan 0,52, maka hasilnya 5C0 dikali 0,52 pangkat 0, dikali 0,48 pangkat 5 dikurang 0. Maka hasilnya dari 5C0 yaitu 1, hasil dari 0,52 pangkat 0 yaitu 1, dikali dengan hasil dari 0,48 pangkat 5. Ya, hasilnya 0,025480396. Maka hasilnya yaitu 0,025480396. Ini untuk X sama dengan 0. Selanjutnya untuk X sama dengan 1, yaitu masih sama menggunakan rumus NCX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Ya, kita substitusikan apa yang sudah diketahui menjadi B untuk X sebesar 1, N sama dengan 5, dan P sama dengan 0,52, maka 5C1 dikali 0,52 pangkat 1 dikali 0,48 pangkat 5 dikurang 1. Maka hasilnya
5C1 yaitu 5 dikali dengan 0,52 pangkat 1 yaitu 0,52 dikali dengan 0,48 pangkat 4 yaitu 0,05308416. Sehingga hasilnya yaitu 0,1380188816. Maka nilai dari P untuk X lebih besar sama dengan 2 yaitu 1 dikurang X sama dengan 0 ditambah X sama dengan 1. Sehingga 1 dikurang, kita substitusikan ya nilai dari X sama dengan 0-nya menjadi 0,02548036. Kita substitusikan, lalu ditambah dengan X sama dengan 1-nya yaitu 0,1380188816. Sehingga jika dijumlah hasilnya 0,163499212. Ya, lalu kita kurang ya dengan 1, maka hasilnya untuk hasil P untuk X lebih besar sama dengan 2 ialah 0,8365000788 atau kita ubah ke dalam bentuk persen menjadi 83,65%. Selanjutnya kita analisis. Dengan demikian nilai probabilitas sekurang-kurangnya dua pelanggan yang menyukai sumsang adalah 0,8365000788 atau 83,65%. Kita ke contoh soal yang keempat, yaitu di mana Kristal sedang meneliti tempat wisata di daerah kampung halamannya, yaitu Taman Ceria dan Taman Gembira. Dari penelitian tersebut, hasilnya 25% masyarakat memilih Taman Gembira dan sisanya memilih Taman Ceria. Apabila ditanyakan kepada 20 orang, berapa probabilitas ada 2-5 orang yang memilih Taman Gembira? Lalu berikan analisisnya. Nah, diketahui dari contoh soal tersebut ialah P atau probabilitas keberhasilannya sebesar 25%, lalu kita ubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,25. Lalu untuk Q-nya atau probabilitas kegagalannya yaitu kita hitung menggunakan rumus 1 dikurang P atau 1 dikurang 0,25, maka hasilnya 0,75. Lalu untuk N-nya atau banyaknya anggota yaitu sebesar 20 orang dan X yaitu banyaknya probabilitasnya. Ya, karena di sini berapa probabilitas ada 2-5, maka X-nya yaitu 2, 3, 4, dan 5. Lalu yang ditanya ialah P untuk X lebih besar sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 5. Lalu kita jawab, di sini ada 3 poin penting juga nih. Dalam contoh kasus keempat, yaitu poin penting yang pertama ialah banyak sampel ada 20. Maka anggotanya 0-20. Lalu poin kedua ialah karena X lebih besar sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 5, maka nilai X-nya adalah 2-5. Lalu poin ketiga, maka untuk mencari P untuk X lebih besar sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 5, yaitu X sama dengan 2 ditambah X sama dengan 3 ditambah X sama dengan 4 ditambah X sama dengan 5. Nah, kita hitung satu-satu ya untuk X sama dengan 2, 3, 4, dan 5. Nah, menggunakan rumus B untuk X N P sama dengan NCX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Nah, untuk X sama dengan 2, kita gunakan rumus yang sama. Tinggal kita substitusikan saja apa yang sudah diketahui ke dalam rumus menjadi B untuk X sama dengan 2, N sama dengan 20, dan P sama dengan 0,25. Maka hasilnya 20C2 dikali 0,25 pangkat 2 dikali 0,75 pangkat 20 dikurang 2. Maka hasilnya 190 dikali 0,0625 dikali 0,00563777101. Sehingga hasilnya 0,0669478074. Nah, untuk X sama dengan 3, ya caranya juga masih sama, sehingga menghasilkan 0,13389564149. Lalu untuk X sama dengan 4, yaitu menghasilkan 0,18968545557. Lalu untuk X sama dengan 5, caranya juga masih sama, sehingga menghasilkan 0,20233111517.
Maka kita jumlah ya keseluruhannya menjadi P untuk X lebih besar sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 5 sama dengan X sama dengan 2 ditambah X sama dengan 3 ditambah X sama dengan 4 ditambah X sama dengan 5. Lalu kita substitusikan ya semuanya ke dalam rumus menjadi 0,06694780074 ditambah 0,13389564149 ditambah 0,18968545557 dan ditambah 0,20233111517 sehingga jika dijumlahkan menghasilkan 0,5928600297 atau kita ubah ke dalam bentuk persen menjadi 59,2%. Lalu kita analisis, dengan demikian nilai probabilitas ada 2-5 yang memilih Taman Gembira adalah 0,59286000297 atau 59,2%. Kita lanjut ke contoh soal yang kelima, di mana kota Seoul terdapat kasus virus COVID-19. Diketahui hasil penelitian menyatakan bahwa 35% orang terkena virus COVID-19 dan sisanya tidak terkena virus COVID-19. Apabila diteliti 3 orang, berapa probabilitas kurang dari 2 orang yang terkena virus COVID-19? Berikan analisisnya. Diketahui dari contoh soal kelima ialah P atau probabilitas keberhasilannya sebesar 35%, atau kita ubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,35. Lalu untuk Q-nya atau probabilitas kegagalannya yaitu kita gunakan rumus 1 dikurang P atau 1 dikurang 0,35. Maka hasilnya Q sama dengan 0,65. Lalu untuk N atau banyaknya anggota yang diteliti ialah sebanyak 3 orang. Lalu untuk X-nya atau probabilitasnya sebanyak 2 orang atau 0 dan 1. Lalu yang ditanya ialah P untuk X kurang dari 2. Lalu kita jawab ya, di sini terdapat 3 poin penting juga. Poin yang pertama ialah banyak sampel ada 3, maka anggotanya 0 sampai 3. Lalu poin kedua, karena X kurang dari 2, maka nilai X adalah 0 dan 1. Lalu poin ketiga, yaitu maka untuk mencari P, untuk X kurang dari 2, yaitu X sama dengan 0 ditambah X sama dengan 1. Lalu kita gunakan rumus yang sama ya untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Yaitu yang pertama kita cari dulu untuk X sama dengan 0, N sama dengan 3, dan P sama dengan 0,35. Sama dengan kita substitusikan apa yang sudah diketahui ke dalam rumus sehingga menghasilkan 0,274625. Lalu yang kedua yaitu untuk X sama dengan 1, N sama dengan 3, dan P sama dengan 0,35. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus ya apa yang sudah diketahui sehingga menghasilkan 0,443625. Maka P untuk X kurang dari 2 sama dengan X sama dengan 0 ditambah X sama dengan 1. Lalu kita jumlah hasilnya sehingga menjadi 0,274625 ditambah 0,443625 sehingga menghasilkan 0,71825 atau kita ubah ke dalam bentuk persen menjadi 71,82%. Lalu kita analisis, dengan demikian nilai probabilitas kurang dari 2 orang yang terkena virus COVID-19 adalah 0,71825 atau kita ubah ke dalam persen menjadi 71,82%. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.